teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai web e-commerce sederhana, di mana web ini adalah situs web yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Web ini menjadi platform bagi penjual untuk menaruhkan produk atau jasa pada pelanggan, sekaligus memungkinkan pelanggan untuk membeli produk atau jasa tersebut melalui berbagai metode pembayaran. Akan tetapi web yang aku buat ini hanya contoh simple dan contoh sederhananya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan videonya. Oke, pada halaman yang pertama kita harus disuguhkan halaman loginnya teman-teman. Di sini user disuruh untuk menginputkan username dan juga password, di mana username dan password ini merupakan akun given ya teman-teman. Jadi username dan password sudah ditetapkan di codingan di JavaScript-nya. Oke, aku akan bahas mengenai halaman lanjut ini. Yang pertama, user akan mengisi form pada kolom username dan password. Kemudian jika salah satu atau kedua kolom kosong, form tidak dapat disubmit karena adanya atribut required pada input. Langkah kedua, pengguna mengklik tombol login. Ketika tombol diklik, form akan disubmit. Dalam prakteknya, tombol submit ini bisa diproses dengan JavaScript di file script.js yang telah aku buat untuk memeriksa apakah input yang dimasukkan benar dan melakukan verifikasi dengan server atau melakukan validasi lainnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah validasi input dan pesan error. Jika terjadi kesalahan, misalnya password yang dimasukkan salah, JavaScript akan menangani hal ini dengan menampilkan pesan kesalahan di dalam elemen. Kita coba ya, coba masukkan username yang salah, 12, password yang salah. Kita klik login. Nah, sistem ini ya akan menampilkan error message ini ya teman-teman. Nah, kemudian jika kita inputkan dengan username dan password yang benar, terus kita mencet login. Nah, berhasil ya teman-teman. Kita akan langsung masuk pada dashboard admin, dan dimana di sini ada menu admin dengan fitur master data produk, transaksi user, dan laporan transaksi. Baik teman-teman, setelah tadi kita menginputkan user dan juga password yang login sebagai admin, kita akan langsung disuguhkan dashboard admin ini. Dengan pada bagian header ini menampilkan nama situs dari web e-commerce ini ya. Kemudian ada menu navigasi dengan 3 fitur utama. Kita coba masuk pada master data produk ini ya teman-teman. Master data produk ini merupakan halaman untuk mengelola data produk yang dijual ya. Kita coba inputkan produknya.
kita masukkan kategori smartphone ini ya, kita klik button tambah produk, kita klik. Nah, langsung pada bawah pada tabel daftar produk ditampilkan inputan dari produk tadi ya, produk yang kita inputkan tadi. Langsung keluar pada daftar produk di sini. Terus jikalau kita mau kembali pada menu dashboard utama, kita bisa pencet pada tombol kembali ke dashboard ini, pada button kembali ke dashboard saja. Nah, langsung keluar ya teman-teman. Terus kalau semisal nih kita masukin pada master data produk ini, kita tambahkan produk baru tetapi salah satu dari kolomnya dikosongin, misal nama produk dikosongin, kita langsung angkat pada harga. Nah ini ya, dari smartphone kita pencet button nama produk. Nah, web ini akan mengarahkan untuk mengisi pada kolom nama produk. Jadi pada halaman ini juga dilengkapi dengan validasi pada pengisian form ini. Kemudian kita masuk pada bagian navigasi transaksi user. Nah, pada bagian ini admin bisa melihat transaksi yang telah dilakukan oleh user. Tabel transaksi ini menampilkan ID transaksi, produk, jumlah, status bayaran, status pengiriman ini ya. Nah, ketika kita mau kembali ke dashboard utama, kita bisa pencet button ini ya, teman-teman, kembali ke dashboard. Kita pencet aja, nah, langsung kembali. Kemudian pada laporan, kita coba pada navigasi laporan transaksi. Nah, pada bagian ini admin bisa membuat laporan transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna dengan menekan tombol generate laporan. Laporan akan ditampilkan di halaman tersebut. Kita coba, kita pencet button generate laporan. Nah, benar ya teman-teman, ini merupakan laporan dari laporan transaksi dari user. Pada halaman ini, transaksi antar halaman, sistem navigasi antar halaman tersebut, dashboard, master data produk, transaksi user, kemudian laporan transaksi menggunakan metode navigasi yang memanfaatkan kelas CSS aktif. Ketika admin klik salah satu menu, kita mengklik, halaman yang sesuai akan muncul. Nah, langsung muncul ya ini, dengan transisi visual halus, pengubahan transisi visual halus, sementara halaman lainnya disembunyikan. Nah, jadi kayak seperti kayak seperti di web umumnya ya teman-teman. Jadi kita baik teman-teman, setelah tadi kita bahas mengenai dashboard admin, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai dashboard dari usernya. Pertama-tama kita dari dashboard user.
web akan langsung menampilkan halaman utama dari web ini, dari dashboard admin. Pada bagian header dan navigasi, pada bagian atas ini merupakan header, terus ini navigasi ya teman-teman. Bagian beranda ini mengarahkan pengguna ke halaman hero yang berisi informasi umum dan penawaran. Pada halaman beranda, user disambut dengan pesan yang menjelaskan tujuan situs, dimana terdapat tampilan tulisan tentang gadget elektronik terbaru dan terbaik. Ini adalah bagian yang mengarahkan pengguna untuk mulai menjelajahi produk yang tersedia, dimana di bawah ini terdapat button lihat produk yang bisa kita lakukan aksi pada button tersebut. Jika kita klik, nah langsung memunculkan dari produk-produk yang tersedia pada e-commerce ini. Nah gitu ya teman-teman. Atau bisa juga kalau kita mau melihat produk yang tersedia, kita bisa lihat navigasi juga sama dia teman-teman. Ini kita bisa lihat button lihat produk, atau kita bisa lihat navigasi produk ini. Nah teman-teman, pada bagian ini pengguna dapat melihat berbagai produk yang tersedia di toko e-commerce, masing-masing dengan gambar, nama, selain nama ini harga, dan tombol tambahkan keranjang. Kita dapat menambahkan produk ini ke keranjang dengan menekan tombol tambahkan ini. Nah, kemudian web akan menampilkan pesan laptop Asus TUF Gaming terbaru 2024 telah ditambahkan ke keranjang. Nah, berarti aksi yang kita lakukan sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita cek aja pada navigasi keranjang. Nah, langsung tertera di sini ya, di keranjang. Kemudian kita langsung coba cek saja. Nah, web akan menampilkan pesan form yang harus dilengkapi, dimana yang pertama adalah memasukkan alamat. Bisa kita masukkan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih metode pembayaran. Misal kita inputkan yang kedua uang. Oke, nah proses dari checkout selesai ya, langsung aja kita tekan oke. Nah kemudian web akan menampilkan pesan pembayaran berhasil diproses. Terima kasih atas berbelanja. Terima kasih telah berbelanja. Oke, jadi proses dari checkout barangnya
Udah berhasil ya. Dan kemudian pada bagian navigasi kontak ini tertera email dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, begitulah tampilan dari dashboard user yang lumayan cukup simpel. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai navigasi antar halaman pada dashboard ini ya, dimana antar navigasi yang ada di atas ini ada beranda, produk, keranjang, dan kontak. Transisi antar halaman dilakukan dengan menambahkan dan menghapus kelas aktif pada elemen section. Hanya halaman yang memiliki kelas aktif yang ditampilkan, sementara halaman lainnya disembunyikan. Fungsi navigasi: setiap menu navigasi di header menggunakan fungsi navigate to yang mengatur tampilan halaman yang aktif. Ketika pengguna mengklik tautan di menu, halaman yang sesuai akan muncul dan halaman sebelumnya akan disembunyikan. Nah, itu ya teman-teman, penjelasan singkat dari navigasi antar halaman dari navigasi yang ada ini. Kemudian terakhir mengenai interaksi dan fungsi JavaScript. Pada bagian menambah produk ke keranjang, fungsi add to cart menangani penambahan produk ke keranjang. Fungsi ini akan menambahkan produk ke dalam array atau list di dalam memori dan mempengaruhi tampilan keranjang belanja. Kemudian pada bagian menghitung total harga, kita coba tambahkan produk satu lagi. Nah, setiap produk ditambahkan atau dihapus dari keranjang, total harga dihitung ulang dan diperbarui secara otomatis di halaman keranjang. Ini ya teman-teman. Jadi setiap pengguna menambahkan produk atau mengurangi produk, nantinya perhitungan dari total belanja ini akan terus otomatis diperbarui.